Oke, selamat pagi, selamat datang di podcast saya. Seperti biasa di Lebih Alwi asik. Podcast. Sekarang dengan bintang tamu saya yang dari Manisa. Dari mana, Mbak? Aku lupa daerahnya. Purwokerto, Banyumas. Purwokerto. Nah, terus Mbak Ayu ini dari Bandung, terus Mbak Dewi dari Bengkulu. Oke, saya akan membahas soal pertumbuhan diri dan tentang pelajaran kehidupan. Oke, yang pertama saya tanyakan yaitu kalau Putus-putus, Mas. menurut gimana? Ya mau saya tanyakan. Putus-putus, Mas. Halo, halo, tes tes gimana? Kurang dengar. Putus-putus. Oh, bos putus. Bentar. Karena tes tes. Sudah dengar? Ya, dengar. Halo, oke. Saya akan bertanya kepada Mbak Dewi dahulu ya, Mbak. Kalau menurut Mbak Dewi, apa sih pelajaran kehidupan yang telah didapat selama belajar soal apa itu mindfulness dan soal itu spiritual. Menurut Mbak Dewi apa yang Hmm, didapat selama sampai sekarang dari awal-awal? ya, yang paling simpel sih kalau aku itu sadar napas. Jadi ketika aku lagi ke-trigger, kemudian kalau ke-trigger kan emosi memuncak ya, terus Ya, gitulah bawaannya rungsing. Nah, itu aku mencoba untuk berhenti sejenak, sadar napas aja. Nah, ketika aku belajar tenang, sadar napas itu eh pikiran aku tuh kayak kebuka, lebih nah, mampu melihat dari perspektif yang berbeda dan eh, bisa melihat nanti tuh ada solusi atas hal-hal yang tadi yang trigger aku itu. hmm. Atau kadang-kadang solusinya itu muncul sendiri tanpa aku harus mengusahakan apapun. Ah, iya, iya. Ternyata Instan ya. ada situasi itu membaik dengan sendirinya tanpa aku harus melakukan Hmm. apapun gitu. Jadi kalau aku kayaknya yang paling bisa aku terapkan dan berguna dalam kehidupan aku sehari-hari dari perjalanan healing ini adalah sadar napas itu. Keren. Itu yang paling utama. Iya. Hmm, simple tapi bermanfaat banget. Mana Iya, ya? betul. Ya. Setuju. Kalau Mbak Ayu ini gimana? Apa pelajaran yang telah dipetik selama belajar spiritual dari dulu sampai sekarang yang didapat? Yang paling berasa banget sih sekarang ketika Hmm. ikutan WC D WC WCDC 5D. ya, W- Ya. WC 5D ini eh, bisa melawan, bukan melawan mungkin ya, berdamai sama fear ya, karena mungkin Ya. ya itu sih, selain nafas ya emang itu nafas penting banget dan terasa banget gitu ya Ya. sekarang. Yang paling utama itu ya yang sekarang saya rasakan sih lebih bisa menaklukkan fear itu, karena mungkin dari Fear. dulu saya punya trauma dari masa kecil ya, dan Hmm. ketika kalau Mbak Dewi kan pernah ikut sesi apa hipno di luar arena ya sebelumnya. Kalau aku kan waktu baru ikutan nih kelas nih, dan Hmm. alhamdulillah ikutan kelasnya kita nggak salah ya ikutan kelas ini, dan Hmm. di awal kan ada hipnoterapi juga dari Karena ya di situ. Nah aku masukkan ke masa lalu ya, ke masa kecil gitu. Saya punya trauma masa kecil yang luar biasa sih sebetulnya, yang membentuk saya menjadi tidak berani, terus apalagi ya, mungkin lebih
nggak berani aja lah, itu aja. Nggak berani keluar dari zona nyaman lah, nggak berani membentuk bundari sendiri gitu mungkin. Di situ sih kalau aku gitu, aku yang aku Ya. rasakan gitu. Ya, terima kasih. Gimana kalau Mbak Nisa? Hmm, hampir sama sih. Sama ya? Ya mungkin apa yang Kalau bisa apa mungkin sedikit-sedikit hanya ya, dibantuin. tambahannya apa ya, terapi yang no komplain itu loh. Kalau Ya, sadar ya. Ya, nafas ya, ya, ya. Ah, udah otomatis ya. ya, Terus satu yang itu no komplain. Jadi ya, ya. aku memang di lingkungan yang apa ya, apa-apa tuh dikit-dikit komplain kayak gitu. Oh, Kayak ya, ya. misal dikasih, kenapa sih hujan kayak gitu. Dikasih panas, Ya. kayak gitu. Nah sekarang udah, kalau aku ngerasa itu udah, oh dikasih hujan ya alhamdulillah, memang lagi turunnya berkahnya kayak gitu. Ya, Ya netral lebih ya. baik. Nah, iya. Jadi ya kayak gitulah. Terus kalau eh, dulu itu kalau misal ada wali murid yang rewel kayak gitu, misal minta apa kayak gitu, aku selalu eh kayak gini, kenapa sih kayak gini kayak gitu loh. Walaupun dalam hati ya, kadang diucapin juga. Cuman Ya. sekarang oh ya udah, emang aku berusaha untuk mengerti orang lain Hmm. tapi dengan bondarisku gitu loh. Jangan Ya. sampai ngertiin orang lain tapi merusak bondaris sendiri kayak gitu. Iya benar sih. Ya, ada batasan. Ya, ya kayak gitulah. Hmm. Tetap batasan tapi berusaha untuk mengerti orang lain juga kayak gitu. Hmm. Oke. Eh, Terima kasih. di nggak Kalau banyak menurut aku komplain. sendiri, iya benar. Kalau menurut aku sendiri sih yang aku petik selama belajar spiritual ya itu salah satunya apa ya? eh itu sih belajar mengelola pikiran. Nah, misalnya ada pikiran negatif ya kita harus menyadari lah sampai itu hilang sendiri. Terus sih emang nggak bisa itu sih ya, yang namanya pikiran nggak bisa mati, yang tetap ada terus sampai besok besok sih ya mas, sampai kita tua ya. Ya paling itu, Pak. Kita paling itu Pak meminimalisir hal-hal itu, harus tetap Pak menyadari misalnya ada pikiran kita harus sadari, amati sampai hilang sendiri. Nah, terus kita ya paling itu aja paling salah satunya kita bisa sadar terus. Terus yang kedua itu sebenarnya sih apa, belajar agar nggak reaktif lah ya, bisa ada hal apa terus hal apa kita harus bisa mengambil jeda lah ya, nggak harus langsung apa emosi kok gimana lah, belajar dari itu. Terus yang ketiga ini apa, belajar bagaimana kita misal kita ada yang kurang pas langsung aja ngomong, jadi jangan menunda. Makanya jangan sampai kita itu apa ya, misal kita mau ngomong apa jangan sampai di apa, jangan sampai dipendem, itulah harus dikeluarkan biar peluang saya. Itu pengaruh juga, aku dulu pernah juga sih, pernah misal ada kelas apa, misal saya mau tanya apa tapi nggak jadi, itu pak bikin saya pusing sih kepala sih karena nggak mau ngomong sih. Pengaruh juga sih ke bikin kita apa ya, nggak fresh lah, nggak plong juga sih, bikin pusing itu kalau saya pengalaman aku. Paling itu. Terus apa Keren. lagi ya? Saya akan membahas soal hmm, oh iya, apa sih kalau menurut kalian harapan, misal ini kan, misal ini sudah selesai nih selama 90 hari sudah selesai. Ini apa sih harapan kalian soal apa? Ya itulah harapan kalian setelah ini selesai itu gimana? Mungkin ada yang mau jawab dulu. Siapa? Mbak Dewi, Ya, Mbak Nisa. Aku deh boleh. ya Kalau boleh aku monggo. harapannya kita bisa menerapkan semua lah, semua yang udah kita dapat itu di kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Ya. ya materi-materinya itu bagi aku bagus banget gitu. Hmm. Jadi tetap
bisa saling support buat pertumbuhan kita satu sama lain, terus jadi kebiasaan baik lah kita kayak gitu. Oke. Paling itu depannya aku. Ya, Terus kalau just like mana? terus apa ya, dalam mengerjakan tugas itu harus benar-benar yang dari hati kayak gitu loh. Jadi Hmm, Ya. rasa impact-nya ke diri kita juga. Hmm. iya, setuju. Ya, terus nyalain apa lagi yang mau? Ya, Mbak, Kalau ya, Mbak Yuni Nisa. sih lebih ke apa? Ingin kalau misalnya ini selesai gitu 90 hari legacy ini, kalau bisa sih kita tetap konsisten gitu, konsisten Dan sama apa yang kita dapatkan dari materi ini gitu, konsisten dalam berkesadaran mungkin ya. Nah itu aja sih kalau Yuni. kalau Mbak Dewi gimana? Kalau aku Harapan. pengen bisa menyelesaikan semua tugas yang belum Nah, aku selesaikan itu iya, iya dalam benar sih. Aduh, jangka waktu Ya, itu benar 90 aduh, benar. hari itu ini. Iya, Iya, itu menyelesaikan harapannya PR-PR ya. itu. Supaya masih dapat momennya, kayaknya semakin lama aku menunda itu semakin gak akan aku kerjakan deh. Nah, nah karena itu Ya, dia, beban iya benar. apa tugas dan selanjutnya itu kan udah ada banyak yang lagi ya yang lain. Inilah ya, Iya itu momennya yang dia. terbaik tampilnya untuk berarti ya. menyelesaikan sebenarnya saat inilah gitu. Di harapan Ya, aku itu, Betul. dan aku berharap setelah aku bisa mengerjakan tugas-tugasnya, ya aku hmm, bisa memperoleh tujuan awalku, yaitu melepaskan mental scarcity dan menginstal mental kelimpahan di dalam diriku. ah, Itu sih yang aku Keren. Iya, iya harapkan betul. dari ya, ah, program ini. oke. Kalau menurut aku sih harapannya ya mudah-mudahan kita bisa tetap bisa terus apa tetap silaturahmi terus berjalan terus bisa mungkin bisa saling kolaborasi mungkin dalam kerjaan atau mungkin hal lain. Mhm. Yang ketiga ya itulah bisa jadi sebuah habit baru kebiasaan lah ya kebiasaan yang positif Hmm. dan bisa mungkin kalau bisa apa menularkan hal ini ke orang lain kalau bisa sih sih emang nggak mudah gitu memang ya minimal kita dulu lah yang mulai Hmm. bisa Setuju. mulai habit yang baru. Hmm. Paling itu dulu dari saya ya podcast pendek ini semoga Iya, ada manfaatnya. iya. Oke, close to the door. Selamat malam. Terima 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 kasih. kasih, kasih. Mas Alwi. Ya, Makasih. Sampai ketemu lagi Mas Alwi, Mbak ya. Dewi, Mbak Nisa. Senang banget. Iya. Ah, Semoga bisa